Jamaah Islamiyah atau Jamaatul Jihad tidak hanya berkembang di Mesir, tetapi gerakan ini juga sudah menyebar ke beberapa daerah di antaranya seperti Jazirah Arab, seperti Yaman, Yordania, dan Aljazair. Bahkan di Indonesia pemikiran ini tumbuh subur dengan sebutan Komji atau Komando Jihad, atau sering pula disebut dengan istilah Salafi Jihadi yang sering dikaitkan dengan keganasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang akar fitnah Salafi Jihadi. Secara umum, isu terorisme sangat merugikan kaum muslimin. Ini bagaikan buah simalakama. Diperangi menodai citra Islam, dan bila tidak diperangi maka akan merusak citra Islam. Para pelaku teror, baik itu karena faktor ideologis maupun ekonomis, menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari jihad, seperti yang terjadi di Indonesia. Langkah dakwah semakin mundur dan konflik sosial baik vertikal maupun horizontal semakin terbuka lebar, sehingga kaum kufar dan mereka yang membenci Islam secara jolim maka semakin mendapat pembenaran. Jadi teman-teman sekalian, seluruh teori dengan berbagai macam latar belakang, agama, peradaban, dan politik setuju kalau terorisme wajib dibasmi dan diberantas sampai ke akar-akarnya. Akan tetapi teman-teman sekalian yang disayangi Allah, dalam memberantas terorisme tetap harus menggunakan etika luhur, persuasif, menjunjung tinggi supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia, menjauhi manipulasi dan rekayasa pembunuhan karakter, dan tidak menodai syariat jihad. Jihad yang sesuai dengan syariat merupakan langkah produktif untuk mempertahankan eksistensi kebaikan dan keutuhan umat Islam, menghalau kejahatan, membantu kaum yang lemah dan tertindas, serta untuk membongkar kedok kaum durjana sehingga jihad berhak mendapat apresiasi pengorbanan dan bayaran yang mahal. Adapun isu yang berkembang di masyarakat bahwa pelaku aksi teroris adalah kelompok Islam yang tertentu yang mereka sebut dengan Wahabi akan membuat suasana akan semakin rumit dan tidak nyaman, apalagi bagi mereka yang dianggap kelompok Wahabi. Negara kita mengakui asas hukum praduga tidak bersalah selagi belum terbukti salah secara hukum, maka individu maupun kelompok manapun tidak bisa didakwa, apalagi hanya sekedar untuk memojokkan kelompok Puritan. Aksi terorisme yang dikaitkan dengan kelompok Wahabi yang mereka anggap tumbuh di negara Saudi merupakan bola api liar yang sangat berbahaya dan bisa mengenai siapa saja yang memperjuangkan Islam. Ada target terselubung dalam pengkajian aksi terorisme dengan Wahabi yang mereka anggap berasal dari Saudi. Target terselubung mereka adalah untuk menyetop dana dari negara-negara Timur Tengah, terutama dari negara Saudi, sehingga aliran dana dari negara Timur Tengah diawasi secara ketat. Sementara Saudi adalah negara Timur Tengah yang sukses menggalang dana sosial, pendidikan, dan dakwah berskala internasional dengan mengirimkan para dai ke negara-negara muslim di seluruh dunia, membagi-bagikan buku Islam, membangun Islamic Center, menangani pengungsian dan korban bencana alam, menyantuni anak yatim, menyediakan kebutuhan air bersih untuk warga miskin, membangun masjid, dan membantu beasiswa. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, pemerintah dan ulama harus jeli dan arif dalam menyikapi aksi terorisme ini dengan mencari sebab kenapa bisa muncul aksi terorisme, bukan menuduh dan membiaskan masalah dengan melempar isu Wahabi. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.